Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kalian tahu siapa Pitra Romadhoni? Ya, beliau adalah pembawa borgol yang sangat ditakuti saat acara rakyat bersuara. Ya, kali ini ada pandangan menarik dari Pitra Romadhoni terkait perkembangan ijazah Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh Roy Suryo Rismontiva Rijal Padilla CS. Bagaimana pandangannya? Mari kita simak bersama. Let's go. Makanya saya bilang ini adalah main penelitian gitu, atau main hukum-hukuman gitu. Itu kan proses aja. Oke, tapi kan proses fakta hukum itu kan harus jelas, Bang. Karena kan prosedurnya kan level LP-nya Pak Jokowi juga harus jelas dan harus naik lah. Karena pihak dari salah satu aliansi advokat yang melaporkan juga pengen prosesnya juga sampai ke lidik atau dinaikkan. Nah, Bang, setuju gak sih, Bang? Lah sekarang pertanyaannya, mereka ada barang bukti apa untuk diajukan kepada pihak penegak hukum? Kan nggak ada barang bukti dari mereka. Maksudnya dari pihaknya LP-nya Pak Jokowi untuk Roy Suryo pengennya naik ke lidik. Jadi kenapa Polda Metro Jaya sangat detail terkait dengan kasus ini dan sangat hati-hati ya? Karena apa? Karena laporan polisi terhadap mereka sangat banyak sekali, sudah hampir 12 kalau nggak salah. Iya kan? Jadi laporan-laporan itu ditampung, semuanya ditarik ke Polda Metro Jaya. Nah, untuk memeriksa saksi-saksi ini kan tidak bisa langsung satu hari, nggak bisa dong, harus diundang dulu. Satu orang saksi aja memakan waktu 1 minggu pengundangannya. Nah, itu pun kalau kita undang kadang ada saksi yang nggak hadir. Nah, jadi saya kira prosedur di Polda Metro Jaya itu prosedural yang sesuai dengan prosedur hukum, profesional, dan mereka tidak mau terburu-buru dalam menyimpulkan suatu hal karena proses hukum itu sedang dijalankan oleh teman-teman penyidik di Polda Metro Jaya gitu. Namun dari pihak Roy Suryo CS malah lebih gencar, Bang, mendatangi tempat-tempat yang merasa itu bukti-bukti fakta-fakta atau mencari fakta sebenarnya bahwa itu ada dugaan masih gak percayaan bahwa itu kasih ijazahnya. Kenapa gencar? Karena mereka ketakutan. Ketakutannya di mana? Kalau seumpamanya laporan Pak Jokowi naik, mereka nggak memiliki bukti. Kan saya bilang mereka nggak punya bukti apa-apa. Kalau mereka punya bukti ijazahnya Pak Jokowi itu, ya saya acungi jempol. Berarti mereka punya bukti. Buktinya kan sama Pak Jokowi. Terus kenapa mereka bisa nuduh itu palsu? Tapi itu berpendapat dia untuk bertanya teman, sahabat, atau orang katanya pernah satu bangku atau pernah mengajar Pak Jokowi di tanggal ada yang bilang tidak, apalagi udah membawa-bawa kata keluarga A, keluarga B, terutama keluarga yang ditangkap tidak patut didengar, yang masa lalu itu yang keluarga FKI. Gimana, Bang, dengar itu, Bang? Saya nggak percaya kalau omongan warung kopi di luar ya. Karena apa? Karena kita itu hanya percaya kepada validasi, kepada orang yang sudah diperiksa dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau cuma omon-omon, bukan hanya saya gitu loh. Semua orang juga bisa omon-omon membuat testimoni-testimoni. Yang menjadi persoalan adalah mereka ngomong-ngomong tapi nggak pernah ada buktinya. Kayak kasus Bambang Tri ya sama Gus Nur. Itu sudah divonis 4 tahun penjara. Karena mereka nggak bisa buktikan mana yang palsu ijazah Jokowi gitu loh. Konsekuensi hukumnya pidana. Nah, terus sekarang mereka omon-omon. Patokannya apa dan barometernya mereka itu bilang palsu yang mana? Ya, benar itu. Nah, kan kita harus melalui kajian yang memang masuk di akal gitu loh. Jangan juga kita bilang begono hurufnya nggak sesuai, hurufnya nggak datar lurus segala macam. Itu bukan kajian, bos. Saya bilang itu hanya asumsi-asumsi. Kalau Anda menanyakan huruf-huruf, ya tanyalah ke UGM. Orang UGM-nya saja bilang itu asli, itu produk mereka. Contoh kecilnya aja,
seorang ibu melahirkan anak, yang mengetahui itu anak dia itu adalah ibunya sendiri gitu loh. Masa kita tanya si Ono, itu produk siapa itu ijazah? Ya produk UGM. UGM lah yang berwenang menyatakan asli atau palsu. Sama seperti uang palsu, yang berwenang menyatakan asli atau palsu saat uang itu adalah BI, Bank Indonesia. Bukan malah yang berwenang mengatakan itu tukang beca. Gitu loh. Karena itu adalah produknya. Apakah produk ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia, contohnya uang palsu, atau bukan? Mereka yang bisa menilai itu, dan ada nomor registrasinya. Jadi saya kira perkara ini adalah perkara yang menurut saya itu sangat geli sekali gitu. Karena apa? Tidak ada satupun yang bisa mereka buktikan ya bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu palsu sesuai dengan ketentuan hukum. Kan saya tantang 10 juta. Apabila Anda bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi itu palsu, saya berikan kamu 10 juta cash. Itu dia nantang balik. Kalau dia berani menunjukkan itu clear, Bang. Dia yang saya tantang, kan dia yang menuduh. Dalam hukum itu ada namanya asas actori incambit probatio dalam perdata. Siapa yang menggugat, dialah yang membuktikan. Nah, di dalam hukum pidana asas actori onus probandi. Siapa yang menuntut, dialah yang membuktikan. Nah, sekarang kan dia menuntut, menuduh, melakukan dugaan tindak pidana bahwasanya ijazah itu adalah palsu. Saya kasih duit 10 juta. Yang palsu yang mana? Tanda tangannya kah yang dipalsukan? Stempelnya kah yang dipalsukan? Materainya kah yang dipalsukan? Kertasnya kah yang dipalsukan? Itu sudah saya tanya jauh hari sebelumnya. Apa jawaban mereka? Mereka tidak bisa menjawab itu. Tapi kalau untuk segmennya untuk mempercayakan masyarakat bertanya-tanya, salah nggak untuk menunjukkan? Oke lah, kita anggap kalau Rasulullah pribadi dia. Tapi kalau untuk menyatakan ke masyarakat, persoalannya adalah kalau itu tidak dilaporkan, tentu Pak Jokowi akan menunjukkan itu kepada publik. Karena mereka telah menyerahkan ini kepada proses hukum, maka Pak Jokowi serahkan kepada para penegak hukum. Lain halnya kalau mereka tidak laporkan, kan mereka sudah serahkan kepada pihak kepolisian laporannya. Ya kita ikuti itu. Kita kan negara hukum, warga negara yang taat hukum. Nggak mungkin dong kita melangkahi penyidik. Orang mereka udah laporkan ke penyidik, lain cerita kalau mereka tidak laporkan. Pak Jokowi wajib itu menunjukkan kepada masyarakat. Tapi kalau mereka laporkan, Pak Jokowi nggak boleh menunjukkan itu kepada masyarakat karena pro justitia. Dia harus serahkan kepada penegak hukum karena mereka sudah serahkan kepada penegak hukum. jadi intinya Abang, Lain cerita konteksnya. Oke. Jadi pandangan Abang, ini proses harus masuk dengan harus naik ke lidik biar jelas nanti ditujukan. Masalah naik lidik atau tidak naik lidik itu saya kira itu adalah kewenangan daripada penyidik. Nah, artinya saya juga tidak mau melangkahi penyidik. Saya serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Karena saya harus tetap objektif dalam memberikan penilaian terkait dengan persoalan ini. Karena saya juga kan selaku presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia, jangan sampai saya sumir. Tapi ketika ada itu kebenaran, saya harus bela itu kebenaran. Gitu loh. Enggak mentang-mentang karena dia mantan presiden. Tidak, bos. Kita berbicara kebenaran yang ada. Bukan karena sakit hati ataupun benci terhadap seseorang. Tidak. Ya mereka-mereka ini kan teman saya juga dulu. Gitu loh. Tapi kan kita berbicara apa adanya. Kita berbicara profesionalisme. Makanya saya bilang kalau memang ada di situ yang palsu, tunjukin. Kan sudah dilaporkan juga ke polisi dan tidak terbukti. Terus apalagi yang mau dibuktikan? Kajian ilmiah apalagi yang harus dilakukan? Karena sudah dilakukan laboratorium forensik di Mabes Polri. Jangan juga kita mengkriminalisasi orang agar dia melakukan perbuatan pidana. Itu sama saja kriminalisasi namanya. Contohnya nih, kau pencuri. Dia bilang, saya bukan pencuri, bang. Saya nggak ngambil itu, bang. Tapi tetap dipaksa dia agar dia jadi pencuri. Itu namanya kriminalisasi, Pak. Buktinya apa, bang? Saya ngambil mencuri, bang. Oh, kamu katanya gitu. Ini kan kata-katanya kita tuduh orang pencuri. Padahal dia bukan pencuri. Buktinya apa? Kamu buktikan diri kamu mencuri gitu. Lah ya enggak bisa seperti itu toh.
Kalau memang dia melakukan pelanggaran pidana, kita harus bisa buktikan pidana dia di mana. Kalau nggak bisa buktikan, itu namanya kriminalisasi terhadap orang. Mohon maaf bos, bukan hanya mantan presiden. Rakyat kecil aja nggak boleh dikriminalisasi. Tapi kalau kita memaksakan orang bahwasannya itu dituduh perbuatan pidana, padahal itu bukan perbuatan pidana. Oh, hati-hati. Anda lah pelanggar hukum yang sebenarnya. Ya, begitulah tadi pandangan Bapak Pitra Romadhoni yang sangat luar biasa. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat dari di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.